Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok yang lain yang telah bertanya di kelompok kami. Sebelumnya terima kasih telah bertanya di kelompok kami. Yang pertama di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ibrahim Islam mengenai seberapa penting usaha harus mempunyai keunggulan kompetitif yang unik dan susah ditiru oleh para pesaing. Menurut saya itu sangat penting ketika kita memiliki sebuah keunggulan kompetitif yang berbeda dari usaha yang lain, memiliki diferensiasi yang beda, maka kita akan memiliki nilai lebih, yang mana kita memiliki keunggulan, kita memiliki keunikan daripada yang lainnya, kita memiliki sebuah karakter yang sendiri yang tidak dimiliki, maka itu akan mendapat nilai lebih yang mana akan menarik perhatian konsumen kepada perusahaan kita atau usaha kita, sehingga kita akan mendapatkan keuntungan yang baik karena kita memiliki diferensiasi yang beda daripada yang lainnya. Yang selanjutnya dari Mbak Yunisa Maulida, apa yang menjadi keunggulan kompetitif pada perusahaan Unilever dalam mengelola SDM-nya dibanding dengan perusahaan pesaing? Dari yang saya baca dari studi kasus yang telah kami teliti, di sini Unilever sangat memperhatikan mengenai SDM atau karyawan pada Unilever sendiri, di mana Unilever menuntut ketika kita mau menerima gaji yang tinggi atau mendapatkan posisi yang bagus, maka kita juga harus memiliki kinerja yang bagus. Nah, di sini Unilever sendiri memberikan 2188 modul dan 1575 pelatih internal, yang mana untuk mendukung dalam proses peningkatan keunggulan kompetitif pada sektor SDM tersebut, di mana mereka akan dilatih seperti general skill, leadership skill, sharing season, dan lainnya, di mana diharapkan ketika menguasai itu semua mereka akan optimal dalam bekerja. Di sini Unilever itu tidak seperti perusahaan lain yang mana menuntut karyawannya untuk memiliki kinerja yang baik, tapi tidak memperhatikan apa-apa saja yang membuat karyawan itu bekerja baik. Di sini Unilever tuh memperhatikan mengenai job desk dan sebagainya, sehingga karyawan tuh bekerja pada keahliannya. Beda dengan yang lain, kadang memberikan karyawan itu beban-beban tugas-tugas yang lain-lain sehingga tidak sesuai dengan job desk-nya, sehingga tidak maksimal. Selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Baik, saya Reviko Yutidar, NIM 2019-403. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zayu Syarif dengan NIM 2019-428. Jika salah satu kunci siklus talenta layanan tidak maksimal, apakah mempengaruhi elemen lainnya? Ya, sangat berpengaruh karena perusahaan selalu memakai prinsip perusahaan harus dapat menarik, mengembangkan, menginovasi, dan juga mempertahankan produktivitas kerja karyawannya. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Fazri Syahreza dengan NIM 2019-138. Bagaimana upaya yang bisa dilakukan perusahaan jasa untuk meningkatkan kualitas jasanya? Ada cara untuk meningkatkan kualitas jasanya. Yang pertama, ada pelayanan cepat. Yang kedua, dengarkan keluhan pelanggan. Yang ketiga, menjaga kesabaran. Keempat, menjaga kesopanan. Dan yang kelima, mencari solusi yang tepat. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Thomas, yaitu bagaimana cara seseorang pemimpin menjadikan konflik sebagai nilai-nilai positif yang akan membangun sebuah kekuatan kerja, yaitu dengan 4 cara, yaitu yang pertama menghindari menyudutkan satu pihak. Yang kedua yaitu menjadi penengah agar permasalahan konflik yang terjadi di perusahaan itu membaik. Yang ketiga, mengambil keputusan bersama. Dan yang keempat, mengevaluasi konflik yang terjadi. Dengan cara itu yang dilakukan oleh pemimpin memberikan tekanan kepada anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan kerjanya dan agar tujuan yang diinginkan oleh organisasi tercapai. Sekian, terima kasih. Dari Mbak Nia Ayu Nadia, yaitu pertanyaannya, pastinya kan perusahaan ingin mendapatkan jasa dan keunggulan perusahaan yang baik. Nah, kan yang saya tanyakan bagaimana cara mengelola SDM biar struktur dan prosesnya berjalan dengan baik dengan meminimalisir suatu problem di suatu perusahaan.
Baik, saya akan menjawab. Yang pertama yaitu dengan cara mengelola SDM. Yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan pegawai dan karyawan. Yang kedua, meningkatkan profesionalitas antar karyawan di perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kerja karyawan. Yang keempat, meningkatkan solidaritas tim di perusahaan agar tidak ada problem di suatu perusahaan. Yang kelima, melakukan praktek demonstrasi atau agar kalau ada masalah A, jadi pegawai atau karyawannya harus bagaimana gitu. Yang keenam, seminar dan diskusi antar petinggi perusahaan dan karyawan. Dan yang terakhir, melakukan outbound atau refreshing guna memberikan solidaritas atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fatih Raihan 2019 508 dari kelompok 3. Bagaimana upaya yang bisa dilakukan perusahaan jasa untuk meningkatkan kualitas jasanya? Memasarkan dan meningkatkan kualitas jasa yaitu dengan cara mempromosikan jasa tersebut dan meminta komentar dari para konsumen untuk mengetahui tingkat kepuasan dan apa yang menyebabkan mereka kurang puas atas jasa yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Hamzah Asari 2019 431 yang pertanyaannya, bagaimana cara mengelola konflik antara klien agar tidak berpengaruh terhadap kualitas layanan yang diberikan. Yang pertama, libatkan diri dalam proses penyelesaian. Yang kedua, memisahkan pihak-pihak yang memiliki potensi konflik agar memungkinkan timbulnya konflik dapat dikurangi. Yang ketiga, mendengarkan dengan seksama semua pihak yang terlibat konflik. Yang keempat, menyelesaikan dengan rinci inti konflik tanpa terkesan bertele-tele. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.